Ibu, uang sakuku hampir habis. Kasih aku 1 miliar dong. Bukannya bulan lalu baru kasih 1 miliar? Cepat sekali habisnya. Leo sekarang lagi pacaran. Wajar kalau banyak pengeluaran. Malam ini jangan lupa bawa pacarmu pulang dan makan bersama. Biar kami semua lihat. Oke. Kalian ini terlalu memanjakan dia. Aduh, selama dia buat kami gendong cucu secepatnya, tidak ada salahnya keluarkan uang. Benar. Setauku, dia sama cewek itu sudah pacaran setengah tahun. Sudah habis 5 miliar lebih untuknya. Bahkan sama sekali tidak boleh gandeng tangannya. Dia diperlakukan seperti orang idiot. Kalian masih berharap gendong cucu? Apa? Orang brengsek ini. Aku sekarang juga suruh dia putus benar-benar. Tidak perlu capek-capek. Dia saja sudah dibuat menurut begitu. Kau suruh dia putus apa dia mau? Kalau begitu mulai hari ini putus semua sumber penghasilannya. Adikku yang bodoh itu harus disembuhkan dari akarnya. Kalau cuma menghentikan uang jajannya saja tidak cukup. Kecuali keluarga kita bangkrut. Manis tidak? Super manis. Aduh, aku sudah bilang kan, aku ini sangat berprinsip. Sebelum menikah, jangan coba sentuh aku. Tapi kita sudah pacaran setengah tahun. Baru setengah tahun, terlalu cepat. Aku ini lama panasnya. Kita perlahan saja ya. Iya, semua terserahmu. Aku sudah tahu Leo, kau memang paling baik. Kita malam ini pergi makan di restoran Michelin saja. Hari ini tidak bisa, karena ibuku menyuruhmu makan di rumah. Mereka mau bertemu denganmu. Ini terlalu cepat. Aku takut. Takut apa? Kau tidak tahu saja aku mengatakan seberapa banyak hal baik tentangmu di depan mereka. Dan mereka demi bertemu denganmu menyiapkan begitu banyak hadiah pertemuan. Aku awalnya mau perlahan saja. Tapi karena ibu ingin bertemu denganku dan kau juga baik sekali padaku. Biar aku pulang sekali denganmu. Kau baik sekali. Bang tidak bisa kasih kelonggaran beberapa hari lagi, Kak? Kalian keluarga utama masa tidak bisa keluarkan berapa miliar? Tunggu setahun lagi pun tidak ada. Kak, apa yang terjadi? Adik, keluarga kita bangkrut. Mana mungkin, pagi ini masih baik-baik saja. Penarikan pinjaman bank, rantai modal keluarga kita terputus. Aku juga baru tahu, keluarga utama yang sebesar itu sekarang membusuk hingga hanya tersisa cangkang kosong. Maaf, itu semua salahku. Gorby, ini juga salahku. Aku tidak mengelola keluarga ini dengan baik, juga tidak mengurus Leo dengan baik. Adik, kau masih ada uang tidak? Kita masih berutang miliaran dengan bank. Oh, ada. Vivi, bukannya kita berdua ada satu kartu tabungan yang isinya 1 miliar untuk beli rumah, cepat keluarkan. Kenapa suruh aku yang keluarkan uang? Itu kan aku yang kasih. Kau sadar diri. Kau waktu berikan aku uang, menulis jelas itu pemberian secara ikhlas. Lagian, aku pacaran denganmu begitu lama. Masa mudaku memangnya bukan uang, tahu? Kau itu pacarku, bukannya kita berdua harusnya melalui kesulitan bersama. Mulai sekarang bukan lagi. Leo, ayo putus. Jadi apa artinya hubungan kita setengah tahun ini? Itu karena kau bodoh tapi kaya. Lagian kau sudah tidak punya uang lagi. Satu-satunya kelebihanmu hilang. Buat apa aku masih pacaran denganmu? Tidak. Adik! Leo, kau kenapa? Ayo ibu, cepat antar Leo ke rumah sakit. Leo, ayo ke rumah sakit. Ayo pergi ke rumah sakit. Dasar tidak berguna. Cuma putus saja. Jangan bicara sembarangan. Adikku menghabiskan uang sebanyak itu pacaran denganmu. Dia sungguh menyukaimu. Memangnya suka bisa dimakan? Mau menasihatiku? Kau kira kau masih nona kaya di kota ini? Sekarang sudah tidak ada penonton lagi. Aku tidak mau acting lagi. Baik, Nona besar. Nona besar? Keluargamu bukannya Keluargaku tidak bangkrut. Itu pura-pura. Itu karena adikku terlalu boros. Kami cuma mau acting biar mengubah kebiasaan buruknya. Tidak disangka, malah ketahuan belati busuk sepertimu. Kakak, aku baru buta. Setelah aku pikirkan, aku dan Leo ini tuh saling mencintai. Aku bersedia kembalikan semua uang pada kalian. Tolong jangan pisahkan aku dan Leo, oke? Kalau uang ini dikembalikan, bakal diminta lagi kah? Sama sekali tidak akan. Kakak, uang ini aku tulus berikan. Oh, baguslah. Antar keluar. Jadi, Kak, hubungan aku dan Leo? Maaf ya. Aku tidak setuju. Kakak! Ayah, ibu, aku barusan bermimpi buruk, mimpi keluarga kita bangkrut, Vivi juga putus denganku. Adi, kau tidak bermimpi. Kau lihat? Daya tahan tekanan dirinya sangat lemah. Kalau dia pingsan lagi, kita harus bagaimana? Biarkan dia pingsan, dokter bilang tidak apa-apa. Hari ini pindahan seharian cepat sekali. Ayo, kita pergi bersantai.
Ketua Direktur berita tentang kebangkrutan perusahaan sudah tersebar dan sudah secara resmi berganti nama jadi Grup Trados. Kerja bagus. Sekarang kita tidak akan bangkrut walau pura-pura miskin. Aku percaya setelah kejadian ini, adik pasti bisa lebih dewasa. Halo, saya pemijat nomor 36. Ayah, ibu, kakak. Adik, kenapa kau di sini? Keluarga kita bangkrut, tentu saja kau harus keluar menghasilkan uang. Kalian ngapain di sini? Kami di sini menumpang makan. Iya. Para tamu di kamar ini baru saja pergi. Kami menumpang di ruangannya. Kalian sudah pernah hidup begitu bahagia. Sudah tua malah harus menumpang di sini. Kalian benar-benar kasihan. Enak, tidak apa. Tidak apa. Oh iya kak, kakak iparku kan juga punya perusahaan berdiri mengandalkan perusahaan kita. Kita tidak boleh diam saja, kita minta bantuan dia, ayo. Kenapa diam saja? Ayo cepat jalan. Iya. Aduh gawat, tentang kita pura-pura miskin ini. Aku belum beritahu tunanganku. Kalau mau bilang sekarang juga tidak sempat, jalani sajalah. Ayo. Ayo jalan. Di sini dilarang masuk. Aku beritahu ya, kakakku adalah tunangan CEO kalian. Omong kosong, Pak CEO tidak punya tunangan. Ada apa berisik-berisik? Kakak iparmu datang tepat waktu. Satpam ini melarang kami masuk. Jangan asal teriak. Aku dan kakakmu sudah cuma masa lalu. Kok aku tidak ingat aku sudah putus denganmu? Kita berdua kan, memang sejak awal cuma hubungan demi bisnis. Keluargamu sudah bangkrut sekarang, masih layak bersamaku kah? Oh, jangan lupa, dari mana datangnya perusahaan ini? Kalau bukan karena perusahaanku, apa bisa ada kau yang hari ini? Sekarang berbeda dengan dulu. Aku bakal segera memenangkan pesanan puluhan miliar dari Grup Trados dan langsung terbang. Sementara kau, Livia, cuma seorang putri mantan orang kaya. Berhenti berharap bersama denganku lagi. Grup Trados? Bukannya itu perusahaan kami setelah ganti nama? Ridwan, kau tidak mau juga kan dibilang orang manusia yang tidak tahu balas budi? Sudahlah, aku tahu kalian kesini itu mau minta uang. Ini, 100 juta, sudah cukup kan? Kau keterlaluan, semua kebaikan keluarga utama padamu miliaran pun tidak sebanding. Kau pergi kemana? Hari pertama kerja sudah menghilang. Oh, aku segera kembali. Kak, aku kembali kerja dulu. Nanti kalau aku menghasilkan uang, aku pasti akan buat keluarga kita kembali ke puncak. Benar-benar tidak disangka. Si Ridwan ini ternyata orang seperti ini, menyebalkan sekali. Padahal pesanan ini aku yang kasih ke dia. Tidak apa-apa. Hal ini bukan kita yang memutuskan. Mau balas dendam 10 tahun lagi pun tidak akan pernah telat. Tapi maaf ya, aku tidak begitu. Kalau aku punya dendam, sukanya balas langsung. Ini kantor CEO kami. Halo Ibu Ketua, aku Ridwan dari Grup Yoha. Hari ini datang untuk membahas bisnis denganmu. Livia, kenapa kau? Menurutmu? Keluargamu tidak bangkrut? Otakmu cerdas juga ya. Aduh, aku bersalah. Aku hari itu kebanyakan minum. Aku bahkan tidak tahu ucapan bodoh apa yang aku bilang. Tapi aku tahu, aku mencintaimu. Kau sebenarnya mencintaiku atau mencintai uangku? Tentu saja aku mencintaimu. Ya sudah, oke. Kalau begitu aku tarik kembali semua uangku. Semua kerjasama proyek dibatalkan. Olivia, jangan gegabah dulu. Ini urusan besar. Kau marah padaku, kau bisa memukulku dan memarahiku. Bisa tidak jangan hancurkan karirku? Hancurkan karirmu? Kau harusnya sadar. Dulu kalau bukan karena keluarga kami, kau sama sekali tidak punya karir. Oke, karir ini kau yang berikan. Kalau kau mau tarik, aku juga terima. Tapi pertunangan kita, apa masih bisa diteruskan? Pertunangan kita sudah dibatalkan. Bukannya itu keputusanmu. Livia, aku benar-benar sadar aku salah. Beri aku kesempatan sekali lagi ya. Satpam, bawa orang ini keluar dari sini. Selain itu, umumkan semua perusahaan cabang naungan Grup Trados. Tidak boleh ada sedikit pun urusan bisnis dengan perusahaan mereka. Baik. Jangan. Dia ini istriku. Livia. Tunggu sebentar. Livia, baju yang aku pakai ini kau yang berikan padaku loh. Aku ini sangat menyayangi itu. Tunggu. Tunggu dulu. Livia, aku sudah tahu kau masih ada perasaan padaku. Sekarang kau tidak perlu sayangi aku lagi. Kau sudah tidak punya apa-apa. Pergi sana. Rumah ini bagus juga. Jauh lebih bagus dari rumah kecil sebelumnya. Kita di sini menikmati hidup. Adik tidak akan tahu kan? Tenang saja. Villa ini baru dibeli. Kecuali pelayan kita, Dani. Tidak ada yang tahu pemiliknya kita. Tidak bisa. Untuk memastikan tidak ada kesalahan, aku masih harus telepon memastikan. Asisten Fandi, adikku di mana? Olivia, setelah adikmu diusir dari tempat refleksi, sekarang bekerja di toko kue. Oke, paham. Tukang pijat kaki, anak magang toko kue. Luas juga lompatan industri dia. Aku tidak setuju dengan ucapanmu ini. Pertama kalian kan semakin banyak jalan. Aku setuju pemikiran ayahmu. Dani, kau bisa pergi ke Trados Plaza sekarang, katakan pada toko kue itu, bebas sewa selama 3 tahun. Baik, Nona besar. Tuan
Tuan Leo, apa itu kau? Resti, jangan panggil aku Tuan Leo, keluarga kami sudah bangkrut. Aku sekarang mengantar makanan. Keluarga Hutama sebesar itu, mana mungkin segampang itu bangkrut. Orang kaya ini pasti lagi mencoba pengalaman hidup. Kalau aku menemaninya menanggung kesulitan dan menenangkan hatinya, bukankah aku bisa masuk keluarga kaya? Leo, tidak apa. Aku bukan gadis materialistis begitu. Aku bakal temani kau melalui kesulitan ini. Kau mau mengantar makanan kan? Biar aku temani. Resti, kau baik sekali. Kau satu-satunya gadis yang tahu keluarga aku bangkrut tapi tidak keberatan dengan. Kalau begitu ayo pergi. Jangan buang waktu mengantar makanan. Memang putri Kabilisia ini yang pintar. Sejak keluarga kita pura-pura miskin, adikmu jadi jauh lebih pengertian. Tentu saja. Halo, ini pesanan kuemu. Kau aku dengar suara adikmu ya. Halo. Waduh, kok dia bisa di sini? Siapa yang memesan teh kue? Bukannya kalian barusan bilang kue, aku jadi lapar. Mana tahu pesannya ke toko kue tempat adikmu. Terus sekarang bagaimana? Mau bagaimana lagi? Ganti baju. Kak, mereka ada di sana. Oh. Halo, ini pesanan ayah, ibu, kakak. Sudah aku duga keluarga mereka belum bangkrut. Kenapa kalian di sini? Kami cari kerjaan ke sini. Aku tutor bahasa Inggris. Ibu ini, Bibi tukang masak. Ayah tukang kebun. Apa? Keluarga kalian benar-benar bangkrut? Bukannya aku sudah bilang padamu? Aku pikir kau sedang memujiku. Pembohong. Kau pergi? Adik, itu siapa? Teman sekelas SMA aku, dulu bahkan pernah tulis surat cinta untukku. Penipu. Satu keluarga semuanya penipu. Maaf, apakah baik-baik saja? Mengendarai mobil mewah, pakai setelan jas custom. Kau tinggal di sini kah? Iya, aku tinggal di sini. Ternyata dia baru raja berlian kaya raya. Aduh, kakiku sakit sekali. Bisa tidak kasih aku obat? Tidak masalah, biar aku rangkul masuk. Kak, kau lembut sekali sih. Yang penting kau tidak kesakitan. Kakak, apa kau percaya pada cinta pandangan pertama? Tidak tahu kenapa, aku merasa sangat akrab saat melihatmu. Kita pasti pernah bertemu di kehidupan sebelumnya. Benarkah? Aku juga merasa aku tidak asing. Terus kau punya pacar tidak? Tidak ada. Bagus dong. Lalu menurutmu aku bagaimana? Tentu saja oke. Tapi aku cuma... Sudah aku bilang bebas sewa 3 tahun, petugas tokomu tidak bilang kah? Aku tidak bercanda. Wah, segampang itu digratiskan. Terlalu kaya raya. Kali ini aku berhasil kaya. Berani berbohong padaku. Tidak akan aku biarkan kalian begitu saja. Adik, bagaimana? Belakangan ini kerjaanmu baik-baik saja kah? Lumayan, rekanku semua sangat mendukung. Ibu, itu kue punya tuan. Kalau ibu lapar pun, harus telepon dulu tanya tuan. Iya. Aku telepon sekarang juga tanyakan tuan. Tidak perlu telepon. Aku tidak bolehkan kalian makan. Ibu, itu kuenya tuan. Kalau ibu lapar pun, harus telepon dulu tanya tuan. Aku telepon sekarang juga tanyakan ke tuan. Tidak perlu telepon. Aku tidak bolehin kalian makan. Kau bilang tidak boleh apa sudah pasti tidak boleh? Kau siapa? Dani, tuan rumah ini sudah jadi pacarku. Tentu saja aku nyonya pemilik di sini. Dani, kalian kenal dari mana dan bisa jadi pacar? Kau tidak perlu pedulikan itu. Pokoknya aku sekarang tidak mau lihat kalian sekeluarga. Pergi dari sini sekarang juga. Aku tidak butuh kalian jadi pelayanku. Resti, kami kan tidak melakukan kesalahan padamu. Kenapa kau perlakukan kami begini? Dasar miskin, masih mau menipuku. Kau menipuku benar-benar keterlaluan. Aku menipu apa? Bahkan buat aku sampai antar makanan denganmu. Cuy, Bukannya kau sendiri yang mau ikut mengantar? aku tidak peduli. Pokoknya kau sudah menipuku. Aku tidak mau melihat kalian sekeluarga. Resti, kalau aku ada salah, aku bisa minta maaf padamu. Tapi keluargaku, mereka tidak mudah cari kerjaan. Bisa tidak aku berbaik hati biarkan mereka? Bukan tidak bisa sih. Tapi, mempertahankan mereka apa manfaatnya untukku? Kau mau apa? Bagaimana kalau kau berlutut dan meminta maaf padaku? Menampar diri sendiri, terus bilang Nona Resti, aku tidak seharusnya menipumu. Apa kau bisa? Kau jangan kelewatan. Aku lakukan. Apa artinya ini demi keluargaku? Maaf Nona Resti, aku tidak seharusnya menipumu. Tolong bebaskan keluargaku. Dan
menampar diri sendiri. Ayah ibu, menurutku adikku sekarang tidak perlu pelajaran lagi. Kalau begitu kita tidak perlu berpura-pura miskin lagi. Leo, jujur saja padamu. Keluarga kita tidak bangkrut. Apa? Acting, terus saja acting. Mau tampar diri sendiri atau kalian sekeluarga pergi dari sini? Kenapa kau sampai di sini? Sayangku, mereka para pelayan ini membuliku. Pelayan? Pelayan dari mana? Ya mereka semua ini, cepat kau pecat mereka. Tutup mulutmu, pelayan apanya? Mereka itu tuannya. Apa? Terus kau ini? Aku pelayannya. Terus kau bilang kau tinggal di sini? Itu tuan besar yang mengatur. Terus kau berpakaian sebagus ini? Nyonya yang kasih. Terus kau semudah itu kasih sewa gratis? Itu Nona yang perintahkan. Kau apa kau? Cepat minta maaf. Aduh, sepertinya penilaian seseorang kurang baik. Salah cari sandaran. Leo, bukan. Tuan Leo, aku tahu aku salah. Aku tahu kau sedang mengujiku. Sebenarnya semua yang kulakukan itu demimu. Aku masih paling menyukaimu. Bukannya kau bilang mau jadi pacarku? Pergi sana. Siapa yang mau jadi pacar seorang pelayan? Kau... Tuan Leo, beri aku kesempatan lagi. Kamu aku kasih kesempatan apa? Tentu saja kesempatan untuk jadian denganmu. Aku tidak punya kebiasaan merebut pacar orang. Dani, bawa pergi. Ayo jalan, masih mau permalukan diri di sini. Adik, ini semua ideku untuk berpura-pura bangkrut. Kalau mau salahkan, salahkan aku saja. Leo, sebenarnya kami bukan sengaja mau menipumu. Kami begini demi membantumu tumbuh dewasa. Terima kasih ayah, ibu. Terima kasih kak. Kalau bukan karena kalian membantuku, aku mungkin tidak pernah tahu betapa keterlaluan kesalahanku yang dulu. Tapi jangan khawatir, aku pasti tidak akan melakukan itu lagi. Bagus sekali. Kau akhirnya tumbuh dewasa. Kalau begitu, aku bisa tenang menyerahkan grup Trados padamu. Baguslah, hari-hari sulit akhirnya berakhir. Ayah jangan khawatir, aku akan berusaha yang terbaik jadi CEO. Bawa grup Trados berjaya. Anak yang baik, punya ambisi. Oh iya, itu berapa gaji tahunanku sebagai CEO? Aku tahu aku dulu terlalu bodoh, kalian jadi khawatir. Begini, kalian sebut saja angkanya, yang penting ada. Hal ini sudah aku diskusikan dengan ayah ibu. Gaji tahunanmu 1.000. Apa? 1.000?